Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, saya Diah Istiqomah, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, NIM 2435172. Pada hari ini Rabu 23 Juli 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Anuroniah Sulang, jurusan busana, tepatnya di fase F, gambar teknis. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Alhamdulillah, di pagi yang cerah hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran desain busana. Sebelum pembelajaran desain busana sudah mulai, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memulai doa, dia mohon untuk ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Jaga damai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dia absensi terlebih dahulu ya. Nanti kalau absensi sudah mulai, nanti silahkan angkat tangan kalian. Ya. Yang pertama, Azka Najwa. Kamu kok semangat sekali hari ini? Sudah sarapan belum? Sudah. Pembelajaran kita mulai. Kita sejenak berdiri sebagai generasi penerus bangsa. Kita nyanyikan lagu dulu, lagu Garuda Pancasila. Bisa semuanya? Bisa. Kita berdiri dahulu. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dalam hitungan ketiga, kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Kesepakatan kelas 11 busana dalam pembelajaran desain busana. 1. Berbicara dengan sopan dengan guru dan teman. Yang kedua apa? Mengatakan ketika Tidak berbicara. Ketiga, Mendengarkan pendapat teman dengan baik. keempat, Menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. yaitu yang pertama capaian pembelajarannya adalah pada fase E, peserta didik mampu membuat desain busana anak sesuai dengan proporsi dan detail rancangan tampak depan dan tampak belakang. Kalau pertemuan sebelumnya kita cuma belajar membuat kerangkanya saja. Hari ini kita kerangka yang sudah kalian pelajari itu kalian isi nantinya. Tampak depan dan tampak belakang. Ada bayangan gambarnya? Ada. Alhamdulillah. Nanti Budia jelaskan gambarnya nanti seperti apa. Kemudian tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu menyiapkan pembuatan lembar kerja sesuai dengan spesifikasi busana anak. Peserta didik mampu membuat desain busana anak tampak depan dan tampak belakang. Peserta didik mampu mengimplementasikan desain busana anak sesuai dengan kesempatan. Ada pertanyaan di sini? Ada yang tanya tentang fase-fase pembelajaran ini? Tidak? Nanti paham ya?
dipakai anak mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Segala pelengkap busana juga termasuk busana anak. Seperti apa yang ada di situ? Sarung, topi, sepatu, tas. Ya, apapun yang dipakai anak itu merupakan busana. Pernahkah kalian mengenali ponakan kalian, adik kalian saat menggunakan busana anak? Busananya anaknya cantik-cantik apa jelek-jelek? Adik ponakan kalian cantik. Namanya anak-anak itu mesti terlihat ceria. Seperti Pak kegiatan pagi hari ini, dia lihat teman-teman sekalian pagi ini semangat ceria-ceria dari tadi awal pembukaan itu senyum. Ayo aja masih senyum, ya masih senyum-senyum. Makanya gambar yang dia tampilkan juga senyum biar kita tambah semangat. Pemilihan busana anak adalah busana yang sederhana, longgar, sehingga memberikan keleluasaan bagi anak dalam bergerak. Kemudian busana anak juga mencerminkan keceriaan. Namanya anak-anak identik dengan ceria. Ya. Nah, untuk itu bahan nanti yang digunakan juga bahan yang nyaman, warna-warna yang digunakan juga warna-warna yang cerah. Untuk topi warna kira-kira warna apa yang kamu suka kok? Warna pink. Pink. Kalau warna pink berarti identik untuk anak perempuan. Kalau Sinta, hai Sinta, kamu suka warna apa Sinta? Biru. Kalau biru identik warna untuk anak laki-laki. Sampai sini ada pertanyaan tentang pemakaian busana anak lebih dahulu? Tidak? Tidak. Ya? Oke. Dia akan melanjutkan. Oke. Penggolongan busana anak. Di sini Budia tampilkan penggolongan busana anak digolongkan 3 bagian. Yang pertama, kesempatan berdasarkan kesempatannya. Kesempatan apa sih? Ya, karena ada pertanyaan kesempatan apa sih? Kemudian usia. Ya, kalau usia bisa ada usia 1 tahun, 2 tahun itu dinamakan apa? Kita akan belajar dulu. Kemudian jenis kelamin yang ketiga. Jenis kelamin jelas. Kalau jenis kelamin ada berapa? 2. Apa sama apa? Perempuan sama laki-laki. laki-laki. Itu jelas gender itu cuma ada 2, perempuan dan laki-laki. Kita lanjut ke busana anak sesuai dengan kesempatan. Yang pertama itu adalah penggolongan busana anak berdasarkan kesempatan pemakaiannya, yaitu satu ada busana bermain. Namanya anak-anak itu aktivitasnya adalah lebih banyak ke bermain. Kalau seusia kalian sudah ada bermain, belajar, ya kan? Tapi kalau anak-anak lebih fokusnya untuk bermain. Jadi busana yang digunakan itu harus gimana sih kalau untuk bermain? Otomatis busana bahan yang digunakan untuk bermain bagi anak-anak harus yang mudah menyerap keringat. Karena anak-anak juga aktivitasnya berlari mereka. Mungkin apa lagi anak-anak biasanya melompat. Jadi dengan banyaknya gerakan itu ketika bermain, jika kita menggunakan bahan yang menyerap keringat dan tidak mudah menyebabkan iritasi, orang tuanya juga mudah dalam pemeliharaannya,
yang gambarnya Koko Melon. Ada gambaran tentang busana bermain? Lagi, kalau busana bermain, kalau yang cewek ini kira-kira mereka lagi bermain di mana? Berlari-lari di lapangan. Terus kalau kalian suka bermain di mana? Nah, di sungai. Ya enggak apa-apa. Oh, kita juga orang desa mainnya juga di sungai. Asal adik kalian, ponakan kalian kalau bermain di sungai dengan pengawasan. Kalau kalian main di sungai pakai bajunya apa? Pakai baju apa? Celana pendek. Iya, kalau di sungai pakainya celana pendek sama kaos. Itu banyak menyerap ringan kan kaos, berarti kan nyaman. Celana pendek untuk gerakannya kalau di air, kalau pakai panjang itu kan agak berat. Kalau pakai celana pendek, kalau di air kan agak ringan, kalau lari-lari di air. Biasanya anak-anak itu kalau bermain di sungai tinggal, kalau bahasa Jawanya itu ciblon ya, cuma bermain di air aja, bukan bermain sesungguhnya, cuma mereka bermain air. Lanjut. Ada yang gandengan tangan nih. Di sini juga ada yang gandengan tangan. Mau gandeng dia? Ya, busana sekolah. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan apa itu busana sekolah. Hari ini juga kalian menggunakan busana sekolah. Tetapi yang kita bahas hari ini adalah busana sekolah untuk anak-anak. Misal untuk kalian pernah lihat kan busana sekolah untuk anak PAUD, TK, pernah lihat? Busana anak-anak itu biasanya menggunakan bahan katun, lin, batik, kotak-kotak. Busana sekolah ini ditentukan oleh pelaksanaan sekolahnya masing-masing. Misal sekolah A mau menggunakan bahannya kotak-kotak, bawahnya kotak-kotak, atasnya polos, boleh? Boleh. Misal sekolah B nggak pengen seperti aku, nggak biasanya tuh pas praktek gitu, aku nggak pengen seperti itu lah, pengen yang lainnya biar beda. Karena sekolah kita tuh sekolah unggulan, TK unggulan, aku nggak pengen yang sama seperti teman-temannya, ya. Terus aku pengen bikin yang atasannya pakai batik tulis, mahal kan kalau batik tulis kan? Atasannya mau pakai batik tulis kemajuan, bawahannya pakai drill, biar lebih terlihat cantik kalau disawang, lebih wow, boleh kan? Boleh. Itu tergantung dari kebijaksanaannya sekolah masing-masing untuk busana sekolah. Ini juga sudah ada penjelasan bahwa busana sekolah adalah busana yang dipakai saat kesempatan sekolah. Jika ada tetanggamu, adikmu bergali TK, kita pulang dari sekolah TK ke PAUD, busananya sekolahnya itu masih dipakai, apa yang kalian lakukan? Apa? Menyuruhnya berganti pakaian, ya. Menyuruh berganti pakaian. Karena apa? Karena busana yang digunakan belum sesuai, sudah seharusnya dilepas tapi masih digunakan. Harusnya sama sekolah pakai busana apa, Kopi? Busana bermain. Kemudian selanjutnya ada busana pesta. Yani, kira-kira busana pesta itu harusnya seperti apa, Yani? Yang ada di gambaran
dengan bahan untuk busana bermain. Busana bermain tadi cuma katun. Kalau busana pesta kita boleh lebih memakai filler, kemudian bahan satin, otomatis dalamnya nanti kasih kuring. Agar apa? Agar anak-anak tetap merasakan rasa nyaman saat menggunakan busana pesta tersebut. Busana pesta juga harus dilengkapi dengan aksesoris. Busana pelengkap bisa seperti pita yang cantik, entah pitanya di depan, di belakang, atau nanti waktu pakai gandungnya itu pakai pitanya, jadi lebih terkesan mewah dan elegan. Ada pertanyaan? Ya. Untuk menambah semangat lagi, ya, sudah di tengah-tengah materi ini, kita lakukan ice breaking lagi, ya, kita lakukan ice breaking lagi, tapi ice breaking kali ini beda dengan ice breaking yang pertama. Kalian sudah yakin kalian sudah pinter tambah-tambahan. 1 tambah 1 berapa? 2. Tapi kan belum pernah kalau kita bikin lagu sambil kita goyang-goyang, ya kan? Udah catatan lebih dahulu ya. Kalian ikut yang 1 ditambah 1 berapa? Sama dengan 2. Sampai nanti berarti udah kalian nyanyi 1 tambah 1 adalah 2. Kemudian dia tirukan ya. 1, 1, 2, 3. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tugasnya adalah nanti kalian bentuk masing-masing terdiri dari 4 orang anak setiap kelompoknya. Nanti dia bagikan LKPD-nya dan juga lembar tugasnya. Oke, silahkan kalian dulu untuk berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Satu kelompok 4 orang anak, nanti dia akan berkeliling membagikan tugasnya. Sambil nanti dijelaskan, silahkan kalian berdiri dulu. Kita berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Persiapkan alat dan bahannya dalam untuk membuat desainnya. Kalau sini sudah sini. Ya, di dalam lembar pembuatan desain busana anak ini, ya, kalian tuliskan nama, kemudian kelas sama kelompok kalian tuliskan terlebih dahulu. Kalian diskusikan busana kalian ingin bikin busana apa sih? Ya, seperti yang sudah ada pada penjelasan di LKPD